Hai guys, what's up? Welcome to Sewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Aries. Prediksi tahun 2023. Kita coba lihat bagaimana potensi-potensinya di tahun ini. Selamat tahun baru semuanya guys. Selamat tahun baru Aries ya. Ini general reading buat kamu ya Aries. Ya, kita coba lihat apa yang bisa dimaksimalkan di tahun ini, apa yang bisa dihindari mungkin kalau ada hal yang negatif atau hal yang buruk. Kita coba lihat ya Aries. Ini hanya sebuah prediksi, ini hanya sebuah potensi. Kalau energinya baik, tentu kita harus memaksimalkan itu dengan sebaik mungkin. Tanpa kita maksimalkan, kalau kita jalan di tempat aja, ya bakal gak akan terjadi apa-apa. Oke, Aries, energi Aries prediksi tahun 2023. Oke. Four of Swords, Eight of Wands. Kamu harus ini aku tadi kata-kata yang mau keluar adalah kamu harus healing. Healing dari apa? Tentunya healing dari apa aja yang memang itu penyakit buat diri kamu gitu. Penyakit bukan berarti hanya penyakit fisik ya gitu. Bisa penyakit diri, penyakit karakter, penyakit kesehatan mental dan lain-lain sebagainya ya, banyak gitu. Semua orang punya penyakitnya masing-masing yang harus disembuhkan, yang harus diperbaiki ya. For Oswald, oke. The Moon, The Hermit, The Empress, Seven of Swords. Oke. Aku rasa tahun 2023 buat kamu ini tahun yang penuh tantangan ya gitu. Penuh tantangan. Jadi tantangannya lumayan besar atau cukup besar, dimana perlu sekali banyak usaha, perlu sekali banyak power. Di sini ada strength ya. Perlu banyak kekuatan untuk mengalahkan atau menghadapi tantangan itu. Seven of Swords. Jadi mungkin kalau kemarin di tahun 2022 kamu masih banyak PR yang masih belum tuntas. PR ini tuh bisa macem-macem. Bisa PR terhadap diri sendiri atau karakter diri, kebiasaan diri, atau juga PR kamu punya tujuan atau punya goals yang belum bisa terrealisasikan di tahun 2022. Saat ini waktunya untuk semakin memperjuangkan cita-cita kamu atau goals kamu supaya bisa terwujud atau bisa terrealisasikan ya. Ya tentunya gak mudah, tapi Seven of Wands ya oke, tentunya gak mudah, tapi di sini kamu harus punya bekal yang cukup, kekuatan yang cukup, power yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan itu ya gitu. Jadi aku rasa tahun yang lumayan menguji kemampuan kamu ya. Bukan berarti jelek, buruk, bukan gitu. Kita naik ke level berikutnya itu kan harus mengikuti ujian atau harus menjalani sebuah proses, dan inilah proses yang dikasih semesta buat kamu. So banyak hal yang mungkin harus dirubah di dalam diri kamu, dan mungkin kamu harus bisa lebih melihat ke dalam diri kamu, potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan, potensi-potensi apa yang bisa semakin
diberdayakan dan lain sebagainya ya. Jadi basicnya harus kuat, basicnya harus kuat di sini ya. For Sword, The Empress, apapun yang sekiranya kamu bisa lakuin, coba lakukan gitu. Apapun yang semisal kamu punya hobi sesuatu atau punya skill sesuatu atau potensi sesuatu yang mungkin selama ini tuh belum terasa, waktunya untuk mengasah itu, waktunya untuk mempergunakan itu atau memanfaatkan itu. Jadi contoh simpel gini, kamu pintar gambar atau kamu bisa ilustrasi atau kamu pun bisa jadi ilustrator tapi ya masih amatir lah ya gitu. Udah mungkin tahun ini dilatih terus kamu gambarnya, terus mungkin kamu bisa bikin konten dari situ, dari konten gambar, atau kamu bisa bikin akun sosmed tentang skill kamu itu, terus banyak yang tahu, akhirnya nanti mungkin kamu dapat pesanan orderan gambar atau kamu dapat AdSense dari situ. Itu sih. Jadi karena banyak hal yang mungkin entah itu kebutuhan yang penting atau perlu sesuatu yang berbau survive, jadi kamu harus mengembangkan potensi-potensi dalam diri kamu yang mungkin selama ini udah tidur atau udah nggak tahu di mana, saatnya mungkin dikembangkan untuk kamu lebih maju lagi. Itu sih ya. Terus The Hermit di sini mungkin aku rasa kamu mungkin dalam perjalanan nanti di tengah-tengah mungkin akan mengalami ketidakpuasan dengan apa yang kamu dapatkan atau yang kamu hasilkan, atau ketidakpuasan dengan pencapaian kamu. Tapi yakinlah bahwa ini semua adalah proses. Balik lagi, kamu harus melihat ke dalam diri kamu udah sampai mana, di titik ini sudah sampai mana. Dan setiap orang punya progresnya sendiri-sendiri. Jadi mungkin kamu sedikit lambat dari yang lain, tapi at least ini tuh sebenarnya porsi yang baik buat kamu gitu. Kenapa kamu mungkin sedikit lambat daripada yang lain? Mungkin memang kamu harus mempelajari banyak hal juga di lain sisi. Semisal nge-recharge your power, atau mungkin belajar skill-skill yang lain, menambah pengetahuan-pengetahuan lain untuk yang nantinya kamu semakin matang di bidang tertentu, di bidang A atau di bidang B. Ya, ini sih. Jadi yang nantinya apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu hasilkan itu udah jadi mateng gitu ya. Jadi bukan yang tiba-tiba asal bikin atau asal ngerjakan project dan lain sebagainya. Itu. Oke. Aku mau ambil kartu lagi, pesan semesta buat kamu Aries ya. Tahun yang penuh tantangan di sini ya, aku rasa buat kamu, tapi nggak ada yang maksudnya harus gimana gitu. Semuanya tergantung kamu, seberapa besar usaha kamu, seberapa besar kamu manage semuanya, cara-caranya. Ini general reading ya, jadi penjelasanku mungkin nggak terlalu bisa detail. Three of Wands, Four of Pentacles, Justice. Oke, jadi aku rasa untuk membuat kamu mempunyai pondasi power atau kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi tantangan di tahun 2023 ini, salah satunya mungkin kamu harus tahu prioritas kamu itu apa saat ini. Terus kamu harus tahu motivasi kamu itu apa. Kamu harus tahu, atau kalau saat ini kamu punya partner, kamu bisa discuss, kompromi dengan dia, apa aja yang seharusnya didahulukan, apa aja yang seharusnya diusahakan benar-benar secara maksimal. Itu Four of Pentacles, sudah waktunya kamu memikirkan segala sesuatunya dalam jangka panjang,
untuk jangka panjang gitu. Jadi mungkin kalau aku tadi ngomong di awal, tahun ini penuh dengan tahun tantangan buat kamu, dan kamu harus improve segala macam potensi yang kamu punya untuk nantinya kamu bisa semakin maju, naik levelnya, bisa pada grade yang bagus. Dan ini memang segala sesuatu yang kamu kerjakan, mikirnya gak hanya untuk saat ini, tapi mungkin untuk beberapa tahun lagi ke depan, ataupun untuk nantinya. Semisal kamu udah rumah tangga, ya untuk nantinya apakah ini mungkin bisa untuk membiayai sekolah anak. Semisal ngomong soal pekerjaan ya, semisal kamu punya hobi ABC ini, apakah nantinya ini akan mengganggu kamu dalam merawat anak dan lain sebagainya ya gitu. Jadi harus ada pertimbangan yang matang, di mana pertimbangan ini tuh harus jauh ke depan ya. Jadi bukan untuk hanya saat ini yang sifatnya musiman aja, atau hanya momen-momen tertentu aja, tapi coba kamu pikirkan hal-hal yang lain yang lebih esensial, tapi esensialnya itu tuh long last gitu, jangka panjang. Oke. Justice. Jadi aku rasa untuk memulai sesuatu, apapun itu yang saat ini kamu anggap itu bisa menjadi modal untuk kamu menghadapi tantangan ini, tidak usah kamu misalnya gengsi, atau tidak usah memikirkan apa pendapat orang lain gitu, tidak usah gitu. Jadi kamu on the track aja, tetap pada jalur atau planning yang sudah kamu buat. Bisa kamu buat sendiri kalau kamu masih single, atau kalau kamu udah punya pasangan, bisa kamu diskusikan dengan pasangan kamu, karena ini kan sangkut pautnya nanti untuk masa depan kalian berdua. Oke, thank you so much for watching this video. Semoga bisa bermanfaat. Kamu maksimalkan energinya untuk banyak belajar, menambah skill kamu, mengimprove potensial kamu, potensi kamu yang mungkin sepertinya luar biasa sebenarnya, cuma mungkin kamu nggak sadari itu ya. Oke, sampai ketemu di next video, bye bye.